Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar dan ibu-ibu Aisyah Kota Blitar, seluruh jamaah yang kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa untuk bersama-sama memanfaatkan waktu dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di masjid ini untuk nambah bekal perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita. Momen ini kita manfaatkan karena momennya adalah menjelang 17 Agustus, di mana biasanya kampung-kampung pada jalan sehat. Ini sebagian jalan sehat, Car Free Day, dan sebagian jalan ke masjid. Dan mudah-mudahan seluruh upaya kita itu merupakan bentuk syukur kita atas kemerdekaan negeri kita, yang telah diperjuangkan begitu luar biasa oleh para pendahulu kita, pejuang kemerdekaan, dan kita ini sekarang menikmati, mulai mendapatkan nikmat dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Ya. Minimal kita setidaknya bisa melihat kalau nikmat itu akan makin ketara kalau kita lihat yang lebih menderita. Bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini pun masih belum merdeka seperti di Palestina. Saudara-saudara kita yang masih dalam konflik seperti di Libya, pasca meninggalnya Muammar Gaddafi digulingkan, itu ternyata sampai hari ini ya masih chaos, enggak tentram. Saya punya teman dari Alas Maria University, namanya Ziyad, dia dosen farmasi di Zliten, rumahnya di Zliten, Libya, ngajarnya di Alas Maria University. Alas Maria University itu universitasnya Ustadz Adi Hidayat. Itu hari-hari sampai hari seperti ini, mau ke supermarket saja harus bawa pistol, Pak, karena tidak aman. Mau beli apa ke pasar itu harus bawa senjata, karena tidak aman. Ya itulah, maka ketika kita melihat, ya walaupun mungkin hari ini ketidakmerdekaan kita tuh karena mungkin duit kurang gitu aja. Kurang lah istilahnya. Tapi yang jenenge harta yang mesti akan terasa kurang. Setidaknya ketika kita melihat ke bawah, apalagi saudara-saudara kita di Palestina, yang digunakan uji coba senjata-senjata berat, Pak. Manusia yang dijadikan uji coba. Perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan militer yang high teknologi, yang teknologinya tinggi. Nanti akan kita singgung di sini. Kenapa kok kita sampai ngomong tentang Islam, sains, dan ngomong tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada kaitannya dengan ini. Ini negara-negara yang teknologinya tinggi, maju luar biasa, tapi tidak punya nurani, tidak punya
empati karena tidak punya iman. Merasa rasnya yang terbaik, yang lain dianggap hewan, Pak. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, perjuangan kemerdekaan belum usai, ya. Hanya berubah bentuk. Kalau dulu mbah-mbah kita, mungkin bapak-bapaknya para sesepuh ini, ayahanda, ibundanya, musuh utamanya ini penjajah asing. Musuhnya penjajah asing. Senjatanya tradisional, kadang habis ngerebut juga dari senjata penjajah baru dipakai. Tujuannya untuk mengusir penjajah dari tanah air. Sekarang sudah tidak ada penjajah asing itu. Tapi penjajahannya nanti ada dalam bentuk lain. Hari ini kita sudah merdeka. Tapi apakah air kita merdeka? Tanah kita merdeka? Udara kita merdeka? Kita harus cek dulu. Kita akan lihat yang kita kaji, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dengan beberapa data saintifik yang akan kita sampaikan. Hari ini kita punya PR besar, yaitu keterbelakangan dan kebodohan. Data dari PISA, itu salah satu lembaga yang mengindeks tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh anak sekolah. Kemampuan dari STEM, namanya Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dari 80 sekian negara, kita papan bawah urutan 69 dari 80 negara yang disurvei. Yang tinggi-tinggi, yang warnanya hijau itu artinya negara-negara yang maju-maju itu, itulah negara-negara yang jadi produsen senjata mutakhir. Hadirin dirahmati Allah, 8 abad silam, ya, kita ngomong tentang sejarah sebelum hari ini, tentang ilmu pengetahuan berada di tangan umat. Artinya apa? Kemajuan itu yang menjadi motornya adalah negeri-negeri kaum muslimin. Contoh, di Baghdad ada perpustakaan yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Ketika itu khalifahnya namanya Harun al-Rasyid. Baitul Hikmah itu isinya buku jutaan, Pak. Zaman segitu bukunya jutaan. Masih tulis tangan, pakai pens, pakai apa namanya, Pak? Tinta celup dan nulisnya pakai bulu. Tapi bukunya jutaan, sehingga jadi rujukan berbagai macam orang belajar ke Baghdad. Belajarnya ke sana. Universitas-universitasnya menjadi universitas terbaik dunia. Jadi zaman dulu, orang itu kalau seperti bangganya orang sekarang, Mas, anaknya kuliah di Jepang, bangga, kuliah di Harvard, Amerika, bangga sekali. Dulu orang Eropa itu bangga, belajar kemana? Belajar kemana? Al-Andalus, Spanyol. Belajarnya yang negeri-negeri kaum muslim, mereka bangga. Kenapa? Karena mereka yang tertinggal negeri-negeri muslim yang maju. Hari ini terbalik. Hari ini terbalik. Nah, kita lihat saja data ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ini data tahun 2025 tentang investasi pendidikan dan riset atau penelitian yang di negara-negara di dunia. Negara-negara OKI, organisasi konferensi Islam atau negara-negara kaum muslimin, itu rata-rata keseriusannya dalam menginvestasikan dana untuk penelitian segini, yang merah 0,4 sampai 0,8 dari produk domestik bruto atau dari total keseluruhan dana yang dimiliki oleh sebuah negara. Rata-rata dunia saja itu lebih tinggi, dan negara maju lebih besar lagi, gitu ya. Jadi kesenjangan per kapita atau pendapatan per penduduk itu juga sangat rendah. Ini akhirnya dari sisi ekonomi kita tertinggal juga. Ini hari-hari ini.
Nah, apakah kemudian kita sudah benar-benar mandiri? Ya. Wong alat komunikasi saja kita masih bergantung pada ciptaan gawe HP itu dari Samsung, Korea, Cina, Jepang, Amerika, Apple. Sampai Pak, ini alat sadap loh Pak. Jadi alat ini alat sadap. Kalau kita nginstal Google, Chrome, Google Map, Play Store lah intinya, Google Play Store, maka kita diberi tawaran untuk mengaktifkan mikrofon, ya Pak. Nah, mikrofon yang kita aktifkan itu aktif terus. Di kata-kata saya iya direkam sama Google. Nah, di antaranya saya pernah uji coba. Saya ngobrol sama istri tentang teman. Teman saya ini waktu SD teman baik sampai 6 tahun, setelah itu kita pisah karena pendidikan. Terus saya ngobrol sama istri. Dek, teman saya itu ada namanya ini. Terakhir itu kayaknya dia sedang sekolah komandan, mau jadi Kapolres kayaknya. Belum lama, saya kemudian buka HP. Padahal teman ini tidak pernah saya sebut, baru hari itu saya sebut. Langsung keluar di berita, ini, Kombes, Pol, ini siapa namanya gitu, sebagai Kapolres kota ini. Langsung keluar di sini Pak. Bisa dipahami ya? Jadi ini mendengar apa yang kita ucapkan. Dan ia menawari apapun yang apa yang kita ucapkan, yang kita omongkan itu jadi bahan komoditi untuk yang dia tawarkan. Nah, ketika itu informasi-informasi itu dikumpulkan orang sedunia, makanya orang itu akhirnya ketergantungan dengan ini karena semua ngerekam, alat ini alat rekam semua omongan kita dan dia menawarkan apa yang kita perlukan langsung lewat sini. Itulah yang disebut kita akhirnya nggak merdeka secara informasi. Kesehatan, kita masih banyak bergantung impor, ya, ada impor obat, impor alat medis dan lain sebagainya. Sampai kemarin waktu COVID-19 kan harus impor vaksin dan lain seterusnya. Dari pertahanan Pak, samain tadi ya, negeri-negeri kaum muslimin masih harus beli senjata dan radar dari bangsa lain. Terakhir kita beli pesawat namanya Rafale dari Prancis. 5 unit Pak, 1 unit harganya hampir 2 triliun. Salah satu komandan skadronnya itu teman SMA, namanya Binggi Nobel, itu jadi komandan skadron yang khusus disekolahkan di Prancis cuma 5 orang. Pulang jadi supirnya pesawat jet Rafale itu dari Prancis. Sebagian beli dari Amerika. Nah, kalau sekarang era teknologi, kalau kita nggak alih teknologi, mereka remote saja dari sana, pas di dhuwur katanya ngelawan musuh dewe dimacetno kan wassalam. Jadi dari segi kemandirian pertahanan pun juga demikian. Ya. Kedaulatan itu menuntut umat untuk memproduksi kebutuhan strategisnya sendiri, Pak Ibu. Ya. Jadi kita itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu menyiapkan generasi penerus yang bisa menjadi produsen, bukan konsumen. Namun juga begini, untuk bisa jadi produsen, punya kemampuan tinggi dalam memproduksi alat teknologi tinggi, baik mulai dari HP sampai alat persenjataan, itu kan perlu penelitian, perlu riset, perlu mengembangkan. Model begini belum berhasil, model begini coba lagi. Dari uji coba itu tadi perlu dana. Namun negeri-negeri kaum muslimin, ya termasuk Indonesia itu, rata-rata riset per orangnya dalam setahun hanya setara harga 2 mangkok bakso kalau kita kumpulkan. Maksudnya apa? Sangat kecil Pak, bondonya itu masih sangat sedikit. Sehingga kita ketinggalan sama negara-negara maju yang biaya risetnya per orang dalam setahun itu setara dengan harga cicilan sebuah motor Pak. Bandingannya itu
Kayak uang tuku bakso, siji tuku motor. Kan jauh banget Pak. Dari sisi dana untuk mengembangkan sains dan teknologi jauh tertinggal. Tambah lagi ini data Pak. Umat Islam itu jumlahnya hari ini hampir 2 miliar, 1,9 miliar dari 8 miliar penduduk bumi. Ya. Kemudian peraih Nobelnya orang Islam masih sangat sedikit, Pak. Artinya Nobel itu kan puncak ilmu pengetahuan teknologi ya. Yang kemarin Omar Yagi belum kita masukkan. Ya. Omar Yagi yang dapat Nobel kimia itu belum kita masukkan, itu berarti 4. Ini 3 peraih Nobel sains murni, masih 3. Sementara ini Israel ya Pak, jumlahnya penduduknya cuma sekian, 9 juta jiwa populasinya, menghasilkan 8 peraih Nobel sains. Kita 1,9 miliar, mereka cuma 9 juta. Ya. Kita jadi ingat hadis Nabi SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kaum dari berbagai penjuru mengerubuti dan mencabik-cabik kalian itu seperti orang lapar yang menghadap hidangan makanan. Comot, ambil comot. Bertanya salah seorang ketika itu, amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian waktu itu banyak, walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Tapi jumlah banyak kalian itu seperti buih yang mudah terseret banjir. Yang tazi'ul mahabata fi qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Rasa segan, hormat, rasa takut dari hati orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu telah hilang. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn, dan tertanam dalam hati orang Islam itu al-wahan, kata Nabi. Apa itu wahan? Tanda yang tanya pada Nabi, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ternyata itu penyakitnya. Jumlah banyak, tapi seperti buih, karena kena sebuah penyakit yang namanya al-wahan. Kita tambahi lagi data. Posisi peta inovasi. Jadi kalau kita basis Al-Quran tentang untuk menguasai sebuah bagaimana bumi ini bisa dikuasai, itu kuncinya ada di sultan, kekuatan, kekuasaan. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu mengarungi, mengitari, menembus langit dan bumi, tembus itu langit dan bumi. Kalian tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Kekuasaan itu bisa kita terjemah dari penguasaan. Apa? Sultan hari ini, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita tertinggal, Pak. Teknologi itu maju ketika mereka mampu namanya inovasi, Pak. Inovasi. Menemukan hal baru yang bisa dimanfaatkan, menemukan hal baru yang lebih cepat, menemukan hal baru yang lebih mutakhir. Negara-negara Islam, Indonesia peringkat 55. Jadi WIPO itu World Intellectual Property Office, ya, kantor yang mengindeks hasil temuan-temuan ilmiah sedunia. Indonesia nomor 55, Iran nomor 70, Turki dan seterusnya.
top 20-nya, top 10, top 20-nya itu isinya adalah Swiss, Swedia, Amerika, dan Jepang, Cina. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya kita ketergantungan, Pak. Inovasi risetnya lemah, inovasi dan luarannya minim, akhirnya kita ini ekonominya defisit karena belanja terus keluar. Beli sepeda motor Jepang, HP Cina, HP Jepang, Korea, mobil mana lagi, sampai minyak, ya, Pak. Akhirnya kan uang keluar semua, nggak ada yang muter di dalam. Akhirnya negaranya nggak jadi kaya. Akhirnya negaranya nggak berdaulat, gitu ya. Defisit ekonomi. Alat perang juga masih impor. Pindad hanya produksi peluru sama senapan serbu. Ya, mungkin sudah mulai kendaraan berat, oke. Tapi yang mutakhir, yang pakai alat peluncur, yang pakai satelit. Kita lihat perang sekarang itu kan pakai satelit. Bagaimana Amerika sama Cina itu praktek perangnya itu lewat Iran itu tadi. Cina melalui kerekam ya. Ya. Walaupun perangnya dingin gitu ya. Kan diindikasi karena dibantu Cina, maka Iran bisa lebih titis, Pak, menerbangkan drone-nya karena pakai chip satelit yang dibuat dari Cina. Ini indikasi gitu ya, karena direkam. Ini kalau enggak nanti dipotong jadi. Yang Amerika juga begitu, dia punya chip. Jadi ketika diklik sudah GPS-nya jalan. Seperti kita ini Pak sudah kepeta di mana lokasinya. Perang hari ini tuh begitu. Hanya pakai satu tombol dari satu benua bisa nembak benua lain. Pertahanan yang defisit, daya tawar global lemah. Kalau kita ngomong tentang umat Islam, hilanglah kedaulatan atau izzahnya umat. Jadi 1,9 miliar populasi umat Islam di dunia saat ini yang setara dengan 25% dari total penduduk bumi, jumlah yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kekuatan kita dan pengaruh kita di dunia. Buktinya apa? Buktinya Masjidil Aqsa itu dalam pemerintahan Israel, harusnya kan pemerintahannya Palestina. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, bisanya begini-begini saja, nggak mampu. Ini contoh sederhana saja. Ya ini kata Nabi tadi, hadis yang kita sampaikan banyak tadi, bal antum yauma idzin katsir, jumlah kalian banyak, walakinakum ghusaun ka ghutsa'is sail, tapi seperti buih di lautan. Karena apa? Karena wahan. Kalau kita rangkum, ilmu teknologinya tertinggal di ranah global, universitas terkemuka didominasi oleh negara non-muslim, ekonomi politik kaya sumber alam, namun rapuh dan ketimpangan, serta masih banyak bergantung pada pihak asing, khususnya dalam teknologi. Ukhuwahnya rentan diadu domba, semangat persaudaraannya terkikis, fanatisme golongan sempit. Dan ini yang menjadi PR besar dari sisi spiritual, ngakunya umat Islam, tapi nilai-nilai Islamnya mulai tergerus, gitu ya. Kelemahan umat ini dalam teknologi, ekonomi, politik sebenarnya tidak hanya karena kurang dana atau kurang alat, tapi karena jauh dari Allah. Apa buktinya? Ini Pak. Ini dari Afara Resort, data umat Islam yang sholat. Dari 87% umat Islam di Indonesia yang sholat 5 waktu rutin itu cuma 38%. Itu pun nggak semuanya nang masjid sing lanang. Yang ke masjid rutin cuma 2% Pak dari 38. Yang lainnya di omah. Ya enggak apa-apa, masih sholat. Sing 62% ini sholatnya bolong-bolong. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Sehingga ya makanya gampang sekali dia terombang
Ambing karena semacam jangkarnya itu lepas. Karena sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama, ya. Tiangnya agama. Kalau tiangnya rubuh, ya sudah rubuh semuanya. Itulah salah satu di antara akar masalah al-wahan tadi itu, ya, di antara bentuk atau kemunculan wahan itu kan hubud dunia karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Karena cinta dunia, tak tutup nih penggaweanku, salat engko dhisik. Sampai lewat waktu engko dijamak. Wis lewat rong waktu jamak kubro, waduh jamak ono maneh ono jamak kubro gak ono. Mas, apa nih ya? Alasannya pekerjaan itu tutup, itu namanya hubud dunia. Akhirnya takut mati. Kenapa? Karena wis kadung ngumpul no dunya akeh. Eman-eman nek mari kita tinggal. Gitu kan. Untungnya wis ditumpuk, wis dikeloni, mari ngono kate ditinggal yang eman-eman. Nah, itulah masalahnya umat kita hari ini. Karena kenapa? Suhunya jadi sama. Akhirnya pemikirannya sama orang yang mencari dunia sepenuhnya seperti orang non-muslim, orang kafir itu kan mencari dunia toh. Ya mereka ya akhirnya kan sama. Sudah sama tapi skala start. Ya mesti akhirnya jadi bawahan terus. Maka kalau kepingin balik ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jika kalau kita ingin langkah kemerdekaan kita itu bermakna, ya, dan bisa leading, ya. Kita ini kan khairu ummah. Kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia yang senantiasa amar ma'ruf nahi. Lah kok enggak jadi leading, enggak jadi pemimpin di peradaban dunia, berarti ada yang salah. Itu tadi, saya kira salahnya bukannya di sini. Yang di sini soalnya ya sregep ngaji, nang masjid masjid, wayai sholat ya sholat. Tapi persentase kita itu kecil Bapak Ibu, gitu. Sementara kan Allah dalam Al-Quran menyampaikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai penduduk sebuah negeri, kalau Allah ngomong penduduk sebuah negeri berarti mayoritas. Amanu wattaqau, dia iman, dia takwa. La fatahna, sungguh akan kami bukakan barakah, keberkahan minas sama dari langit wal ardh dari bumi. Kalau kepingin dapat limpahan keberkahan yang terus menerus dari langit turunnya berkah, dari bumi keluarnya berkah, ya amanu wattaqau dalam jumlah mayoritas. Nah, kalau masih sedikit, yaitu tadi fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Rasulullah juga menyampaikan tentang bagaimana supaya bisa jaya lagi. Dalam potongan hadis itu hatta tarji'u ila dinikum. Jadi Rasulullah itu dawuh menyampaikan sabdanya tentang idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhillah la yanzi'u anhu hatta tarji'u ila dinikum. Itu panjangnya hadis. Idza tabayatum bil inah, jika kalian itu berjual beli dengan sistem inah, artinya berjual beli, beberapa ahli tafsir menyampaikan dengan sistem riba. Kemudian akhadtum adnabal baqar, kalian senang berada di belakang ekor sapi. Maksudnya itu membajak sawah. Waraditum bizar, ridho dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah. Nah, poinnya di sini. Jadi kita itu sibuk dagang, sibuk
tani, sibuk nyambut gawe, tapi nggak mikir agama Allah. Itu akan sallallahu alaikumudullah. Allah akan menimpakan kepada kaum yang seperti itu. Dullah itu artinya kehinaan, kekalahan terus-menerus akhirnya. Sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama. Maksudnya apa? Nolong agama Allah. Nolong agama Allah paling minimal. Bapak-bapak, ono azan di masjid, dan budal. Itu namanya menolong agama. Ibu-ibu, wahai pengajian, dan budal. Itu nolong agama Allah. Bapak Ibu, wahai ono nyumbang untuk pembangunan ya, sarana dakwah, segera berangkat untuk nyumbang. Itu namanya menolong agama Allah. Itu namanya hatta tarji'u ila dinikum. Ini hadis panjangnya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Gitu ya. Baik. Nah, izzah atau kemuliaan Islam tadi itu akan bisa naik kembali. Sebenarnya bukan Islamnya yang perlu kita bela, karena Allah Subhanahu wa taala sudah yang menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya akan menjaga keaslian kemurnian agama Islam ini dengan Al-Qur'an itu sudah akan terjaga. Tapi yang poin pentingnya adalah apakah kita masuk dalam barisan yang ikut menjaga tadi. Ya. Jadi pilar kehormatan kaum muslimin itu yang pertama adalah iman dan akhlak, ekonomi dan politik yang kedua, dan yang ketiga adalah sains dan teknologi. Ini konsisten secara moral, spiritual, dan iman dan akhlak ini, dan keadilannya dalam bidang sosial. Soliditas kepemimpinan dan kemandirian finansial dalam ekonomi, sains dan teknologinya mampu meneliti, menciptakan dan mengamankan semua sumber dayanya sendiri. Nah, sumber daya nikel, contoh, kita ekspor dalam bentuk biji nikel murah ke Cina. Cina sudah buat baterai mobil listrik dijual ke Indonesia mahal. Nikelnya dari kita. Dodol barang mentah diproses di Cina, Cina dodol barang 300 juta, 400 juta, 1 unit mobil. Nikelnya, soalnya nikel berton-ton. Nah, itulah Pak. Sebenarnya kita bisa buat, asal ada yang meneliti, didukung negara. Sejak dulu sebenarnya kita sudah bisa jadi negara yang punya mobil listrik sendiri. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, ada dua hal ini supaya kita bangkit kuat. Ada dua hal yang harus dua-duanya ini seimbang kita perjuangkan. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ya, tadi ini merdeka dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pertamanya ilmu fardu ain, Pak, Bapak Ibu. Keluarga kita harus menguasai ilmu ini, semuanya wajib. Namanya fardu ain, setiap orang wajib. Apa itu ilmu apa? Ilmu tentang sholat, puasa, zakat, haji. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang mendekatkan kita kepada Allah, menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat pengetahuan tentang ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah. Itu ilmu tentang fardu ain. Sehingga sejak kecil anak-anak kita, cucu-cucu kita harus dibina dengan pembinaan Islam, dikenalkan dengan agama kita, dengan agama Islam, diajak ngaji, dikenalkan siapakah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, siapa nabinya, apa kewajiban kita kepada Allah, pada nabi, dan seterusnya. Ini fardu. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau salah seorang sudah belajar, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau ada yang enggak dipelajari, ada yang enggak belajar, maka dosanya kena ke semua. Maka fardu ain sudah diajari, fardu kifayah mulai ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian, ilmu peternakan.
Itu tidak sekedar nak awakmu kok tak sekolahno nang kedokteran bayaranmu gede. Enggak begitu saja berarti Pak, Bu. Berarti niatan dan cita-citanya harus ditambah lebih tinggi lagi. Nak awakmu tak sekolahno kedokteran engko iso mengobati pasien dan menguatkan dakwah Islam di bidang kedokteran. Tak dadekno perawat cek iso menguatkan di bidang kesehatan. Tak sekolah no teknik cek iso menguatkan di bidang sains dan teknologi. Tak sekolah no ini, tak sekolah no sejarah, cek sejarah Islam tidak dihapus atau dihilangkan. Jadi sudah ada kepedulian bahwa kita itu nyekolahkan itu untuk nolong agama Allah, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tadi fondasi umat Islam yang fardu ain, akidahnya lurus, tata cara ibadahnya benar. Ya, kalau di Muhammadiyah ya jelas kita sudah punya namanya himpunan putusan tarjih, dipelajari, dikaji, rutin, diranting-ranting di cabang-cabang. Saya kira ayah-anda kita di PDM sudah insya Allah sudah jalan. Ya, tinggal bagaimana kita menginternalisasikan di level keluarga. Ya, adab dan akhlak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Lahirlah pribadi yang takwa, lurus ibadahnya, kuat jiwanya. Kalau kuat jiwanya dia mau juang, ya. Tidak mudah terombang-ambing oleh zaman. Diajarkan dari rumah hingga ke masjid. Inilah yang menjadi akar dan fondasi peradaban kita. Ilmu fardu ain. Nah, buahnya apa nanti? Dahan peradabannya adalah ilmu fardu kifayah yang wajib dikuasai oleh perwakilan umat secara kolektif, yaitu kedokteran, kesehatan, teknologi, rekayasa dan sebagainya. Untuk apa? Menjadikan umat Islam ini nanti mandiri, berdaulat dan menjadi rahmatan lil alamin. Mandiri, berdaulat dan rahmatan lil alamin. Sehingga tidak hanya sekedar untuk saya ngajari aku ngajari anakku, nyekolahno anakku untuk aku, enggak, untuk Islam dan kaum muslimin. Sudah insya Allah ya, kalau Bapak Ibu niatannya begitu, Allah yang akan nolong. Itu sudah janjinya Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, pasti Allah akan nolong kamu dan meneguhkan kedudukan. Gitu ya. Saya pernah Bapak Ibu mempraktekkan hal ini. Saya punya hajat, keinginan yang luar biasa. Waktu itu saya lulus S1 tahun 2007. Belum punya kerjaan. Saya praktekkan, belum punya kerjaan. Ya Allah, aku tak praktekkan ini. Semoga Engkau nolong saya. 1 bulan full di bulan Ramadan saya ngabdi di masjid itu. Ya walaupun saya sejak kecil sudah mulai di masjid, tapi ini saya full bertawassul dengan amal soleh. Mulai sebelum subuh saya sudah di masjid, mulai adzan nyiapkan penceramah subuh, sampai setelah subuh saya gunakan sampai syuruk, setelah itu sholat, setelah itu sore juga gitu, jam 4 saya sudah di masjid ngajari anak-anak ngaji, sampai maghrib buka bersama di masjid. Terawih saya nyiapkan imamnya, khotibnya saya dampingi sampai tadarus malam, baru malam saya istirahat, besoknya begitu sampai 1 bulan. Setelah itu setelah hari raya saya doa sama Allah, ya Allah, kalau amal saya kemarin ini amal yang ikhlas karenamu, tolonglah saya ya Allah, mudahkan saya dalam cari pekerjaan, mudahkan saya dalam urusan jodoh. Gak lama Bu, saya langsung ditelepon sama Kaprodi. Waktu itu Kaprodi saya di biologi. Mas Jamil, iya Pak, Mas Jamil sudah bekerja atau belum? Belum Pak. Mas Jamil mau sekolah lagi enggak? Mau saja Pak kalau ada beasiswa. Ada ini beasiswa. Apa syaratnya Pak? Syaratnya kayak Mas Jamil. Artinya saya itu yang dicari. Saya pernah jadi ketua himpunan jurusan itu.
Sehingga saya kenal baik sama Rocky. Dan saya aktivis sejak muda di IPM, IRM namanya. Nah, dan apa namanya, pejabat kampus ini juga orang Tapak Suci. Orang Tapak Suci, Pak Sas. Pak Sas Witojati. Nah itu, Mas, langsung lah diterima. Digaji, Pak. Saya sekolah itu diterima, digaji. Setelah itu didekatkan, dimudahkan urusan jodoh. Itu padahal saulan, Pak. Masya Allah, saulan ngewangi masjid hadiah itu. Dah neo sing mulai awal sampai akhir. Tapi ini kata para ulama, lek tawasul hati-hati. Jangan semua amal, Pak. Nanti habis. Di akhirat gak dapat apa-apa, khawatirnya begitu. Makanya harus banyak amal-amal yang disembunyikan hanya kita dan Allah yang tahu, gitu ya. Ini saya ceritakan soalnya saya kira itu sudah habis ini. Sudah dibalas sama Allah, saya dapat mudah, dapat pekerjaan. Lalu biasanya saya sekolah dibayar. Lulus langsung diterima universitas. Dikasih istri. Kadang senden kayu jati, Bu. Senden kayu jati seberapa ya? Bojo istri saya tuh mertuanya ibunya, orang tuanya orang berada. Jadi sembarang dikasih. Enggak hanya anaknya, harta bendanya kan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sekedar cerita untuk mencairkan suasana. Jadi ilmu fardu kifayah, kita kembali tadi, untuk menjadi umat yang mandiri, berdaulat dan rahmatan lil alamin, itu perlu jihad, mujahadahnya kita masing-masing. Jadi sekolahkan anak dan apa yang itu untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau kita nolong agamanya Allah, Allah nolong kita. Nolong kita. Itu sudah terbukti. Buktinya saya kira Bapak Ibu juga sudah punya masing-masing pengalaman. Ketika kita nolong agama Allah, Allah akan kasih pertolongan pada kita. Nah itulah jamaah rahimakumullah, ilmu fardu ain tentang iman tadi, ilmu fardu kifayah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah yang menjadikan kita berderajat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang dengan ini kehormatan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan karena ilmu kita. Makanya kenapa ini yang pertama kali memaknai ulang Iqra sebagai senjata kemerdekaan. Wahyu pertama yang turun pada kita itu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ya, bacalah. Membaca itu tidak hanya sekedar membaca teksnya, tapi kita merenungi, kita melakukan pengamatan mendetail, perenungan, kemudian apa buah yang bisa kita ambil dari situ. Iqra itu adalah riset. Ya, misalkan belajar genetika untuk ngeracik obat yang bisa digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Belajar teknologi radar untuk melindungi bangsa. Mengolah kekayaan alam untuk umat agar mandiri. Dan seterusnya jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kita sampaikan dalam pengajian di pagi hari ini, tepat dengan 16 Agustus dengan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita pun bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan berupaya semaksimal mungkin menjadikan diri kita ini ilmu fardu ainnya komplit, dan ilmu fardu kifayahnya betul-betul kita koordinasi dan kita konsolidasikan. Sak masjid ini misalkan sak PDM, sing ahli ini siapa saja, terdata. Sing ahli ini siapa saja. Ini jadikan majelis ini jadikan majelis ini jadikan majelis ini. Insya Allah jalan. Insya Allah jalan dengan komitmen Pak fardu ain tadi itu mujahadah. Jadi jiwa kita yakin menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqomah untuk senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan merdeka ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke moderator.
Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berada itu sebenarnya 2 orang. Mengingat akan berjalan setelah ini. Iki. Terima kasih. Umat Islam Nggih. Nggih, terima kasih Pak Sinten? Oh, oke, Pak Ali. Saya kayaknya bersahabat dengan beliau di Facebook. Mungkin beliau yang lupa. Pak Ali Wahyudi. Oh iya, di RU ya. Oke. Baik Pak Ali, saya ngutip pengajiannya Yai Saad Ibrahim. Yai Saad Ibrahim, ya, PP Muhammadiyah yang dari Jawa Timur, yang dulu PWM, ketua PWM. Umat Islam itu pilar kejayaannya ada 4, kata beliau. Pertama, karena wahyu. Kedua, karena ilmu sains dan teknologi. Yang ketiga, karena pengalaman empiris. Yang keempat, karena intuisi. Wahyu, sains dan teknologi, pengalaman empiris, dan intuisi. 4 ini pilar kejayaan umat sampai 800 tahun memimpin di Al-Andalus, Spanyol, sampai Baghdad jadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia ketika itu. Nah, ini yang memang diketahui oleh sarjana-sarjana barat. Karena mereka itu tahu dan tidak mau iman, wahyu ini kan berarti harus ngimani Quran Sunnah, Quran Hadis. Ini mereka nggak mau. Maka mereka bawa 3 pilar ini balik kampung ke negerinya masing-masing. Muncullah yang namanya sekularisasi. Nah, sekularisasi itu pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sekuler makin maju. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, ya namanya kitab suci yang mereka pegang itu kan sudah banyak ketahrif, terubah-ubah sehingga tidak murni lagi. Dan otoritas keagamaan yang ada di Eropa ketika zaman Dark Age, ya zaman kegelapan itu memang sangat bertentangan dengan sains dan teknologi karena sudah berubah-ubah, sudah diubah-ubah dan tidak asli seperti wahyu di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya kemudian mereka ninggal ini memacu yang ini. Dan mereka maju secara ideologis ya memang sekuler. Ideologisnya sekuler, mereka maju dan kemajuannya ini mereka jajakan disebar ke negeri-negeri kaum muslimin sampai hari ini, Pak. Lewat apa? Revolusi industri ke-1, Pak. Revolusi industri ke-1 itu ketika ditemukan mesin uap, jadilah kapal uap. Kapal uap itu mereka gunakan untuk mendeploy, menyebar seluruh pasukan sekaligus pedagangnya ke seluruh negara, mencari sumber daya sekaligus gold gospel glory itu tadi. Sampai ke sana, sampailah ke Indonesia, sampailah ke negeri-negeri kaum muslimin. Ini kalau kita ngomong sebenarnya nggak usah direkam, nanti itu kita akan bedah sampai di situ. Sampai hari ini negara bangsa itu Pak ya, negara bangsa yang terjadi itu memang kehendaknya world order setelah Eropa menang perang dunia melawan negeri-negeri kaum muslimin. Ya kita tahu sendiri ya, negara dipisah-pisah, dipecah-pecah, bahkan Afrika itu kan kayak kue itu kan dipisah, dipecah-pecah.
kemudian Asia harus dibeginikan, negeri-negerinya di border begini dan sebegitu. Itu kan New World Order gitu. Setelah itu mereka memang nggak kepingin orang Islam bangkit, mengerti, faham akar masalah dan kemudian membuat kesatuan yang membuat mereka akhirnya terlemahkan. 1,9 tadi itu kalau sadar semua Pak, menang kita sebenarnya. Itulah yang mereka lakukan supaya kita tetap nggak sadar. Dengan alat ini, dengan apa segala macam itu dilakukan. Nah yang terakhir kemarin itu kan Saudi, Turki, Pakistan membuat fakta pertahanan bersama. Ini sudah sebenarnya membuat khawatir mereka, ya, membuat khawatir sana karena sudah mulai ada aliansi strategis pertahanan bareng-bareng. Nah itu diantara bagaimana wong satu ini kan Turki itu kan kalau dari sisi madhabnya kan madhab pokoknya beda kan. Kalau di Saudi kan sebanyak yang menyebutnya Wahabi. Turki ini beda lagi kan, Maliki kalau nggak salah. Kemudian Pakistan itu yang Syafi'i. Tiga ini bisa rukun jadi satu. Nah kalau madhab-madhab itu tadi rukun jadi satu, negeri-negeri kaum musliman kemudian diajak dan punya fakta pertahanan bersama seperti NATO, gonjang-ganjing itu Pak nanti dunia. Nah kenapa umat Islam sekarang masih tertinggal? Sebenarnya itu tadi tinggal memantik kesadarannya, kemudian pemimpin-pemimpin umatnya mau legowo untuk memunculkan persatuan, tinggal sedikit kita sudah bisa bangkit. Insya Allah itu tinggal sedikit. Tinggal itu tadi, kita betul-betul sadar mana alat propaganda yang mereka gunakan, mana yang harus kita, makanya mereka senang kalau umat Islam berpecah belah, Pak. Senang sekali umat Islam berpecah belah. Soalnya semakin jauh dari kekuatan, semakin nyatu, semakin mereka itu merasa terancam. Ya memang ini kajian yang tidak sederhana, tapi ini setidaknya menjadi jawaban kenapa kok masih begitu tertinggal terus. Sebenarnya ada jalan sampai menuju kemajuan tadi itu, hanya saja jalan kemajuan itu harus kita tempuh dengan cara yang halus. Oke. Mungkin ada satu lagi, mudah-mudahan terjawab. Nggih, Ibu, nggih monggo Ibu. Ibu satu, Bapak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang saya tanyakan kaitan kajian bagaimana kalau umat organisasi ya, organisasi itu mengikuti kajian dan itu organisasi dari yang selain Muhammadiyah. Itu yang mengikuti kajiannya intinya pembahasan tentang karena di masyarakat umumnya kan memang masih berpikir terutama di masyarakat itu kan organisasi Muhammadiyah belum kayak yang lain. Dan kebetulan kami keluarga dari Muhammadiyah, mungkin Bapak besok yang namanya Indra Kusuma kan. Saya ibunya Pak. Ada adiknya. Bagaimana apakah yang harus diambil untuk yang hubungan itu tidak dikecilkan, tapi tetap berfungsi pada Oke, Ibu. Waalaikumsalam. Ibundanya Pak Hendra, Fakultas Ekonomi, nggih? Oh, nggih, teman seangkatan Pak Hendra. Oke, Ibu, jadi bagaimana supaya kita bisa bermasyarakat dengan baik? Yang pertama, ini saya cerita ini memang masing-masing orang di daerahnya punya kasus dan tantangan sendiri-sendiri. Betul. Karena kalau saya di kampung saya di perumahan,
karena sudah di perumahan gitu, di kota, itu karena tahu saya dari UMM gitu ya, tahu dari apa namanya organisasi Muhammadiyah gitu ya. Itu jadi kalau pas acara-acara keagamaan teman-teman saudara sebelah ya sudah tidak diundang karena sudah ngerti. Tapi begitu pilihan RT, ya jadi RT. Karena kenapa? Kalau kerja bakti, ya pas kerja bakti saya berupaya hadir. Kalau pas apa namanya sumbangan, berupaya nyumbang paling pertama, walaupun nggak bisa paling besar gitu ya. Berupaya. Kalau pas apa namanya harus masakan pas kerja bakti, upayakan yang paling cepat datangnya. Ketika ada yang meninggal, kita upayakan yang paling datang pertama, yang paling cepat dan seterusnya. Intinya kita menunjukkan komitmen kita dalam bermasyarakat itu serawung dan seterusnya. Masalah kegiatan keagamaan seperti yang tadi kita sampaikan, dan itu apa namanya kasusnya sendiri. Kasusnya masing satu orang dengan yang lain tidak. Apakah boleh ngikut ngajinya dan lain sebagainya? Nggak boleh. Kan sama-sama saudara, masih sama-sama ahlus sunnah. Pokoknya tidak ngajarkan sing neko-neko gitu kan. Pokoknya sama, ya sudah boleh kita ngikuti ngajinya dan lain sebagainya. Insya Allah manfaat, maslahat atau niatan kita untuk ukhuwah, nyambung ukhuwah. Begitu gitu. Oke, saya kira itu nggih. Terakhir ini adalah langkah nyata kita hari ini, apa yang kita lakukan untuk apa namanya negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai bersama. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kita tertinggal, tapi apa langkah kita sekarang. Yang pertama, kita perlu mengubah pola pikir, menjadikan belajarnya anak-anak kita sekolahkan anak-anak kita sampai setinggi-tingginya, itu niatnya adalah niat ibadah. Bukan sekedar untuk cari kerja. Kerjaan insya Allah akan berikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita hidup di dunia dijamin rezekinya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Bahkan hewan melata yang berjalan dengan 4 kakinya pun Allah telah menjamin rezekinya. Yang kedua, dukung ekosistem ilmu. Kita jadikan sumbangan kita itu laboratorium, nggak harus lab kimia, lab tidak. Seluruh apa yang bisa kita upayakan itu untuk membangun pendidikan masyarakat untuk generasi ke depan sebagai sedekah jariah yang utama. Dan yang ketiga, kita hargai ilmu, kita tinggikan posisi ilmu di atas harta dan ketenaran. Artinya anak kita, cucu kita, role modelnya, contoh nih loh Pak, contoh itu loh nak, contoh guru ini, contoh ustadz ini, contoh orang ini, yang itu disebut orang alim atau yang tinggi ilmunya, yang baik, yang soleh kan, kemudian yang punya teknologi, ilmu pengetahuan dan seterusnya, daripada mengagumkan selebriti dan influencer. Karena hari ini lebih banyak followernya selebriti dan influencer daripada ulama, orang alim ataupun yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan ikhtiar ilmu, merdekanya sejati, mampu mandiri dan memberi rahmat bagi semesta. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.